Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Mimbar Ramadan Seramo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita masih bisa beribadah puasa dengan tenang, dengan nyaman. Sembari kita menanti waktu buka puasa, marilah kita mendengarkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu yu'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu yu'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Ayat yang telah kami bacakan, para pemirsa sekalian, adalah menjelaskan tentang kekhawatiran manusia dalam mempergunakan hartanya. Maka topik pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini adalah tentang nasib tragis orang-orang yang kikir. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa syaitan itu selalu membuat kita khawatir. Dengan apa mereka mengkhawatirkan kita? Dengan kefakiran, dan menyuruh, mengajak kita agar bersifat kikir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi kita sekalian dan balasan yang baik. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui setiap amalan hamba-Nya. Para pemirsa Mimbar Ramadan Seramo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang memiliki harta. Sedangkan akhirat menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang banyak melakukan amal soleh. Maka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat hanya dapat dilakukan dengan cara kita mengamalkan atau menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan. Di antara perintah Allah yaitu dengan bersedekah atau tidak bersifat dengan sifat kikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu finnar." Orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir tempatnya adalah di dalam neraka. Para pemirsa sekalian dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar kebahagiaan dunia bagi mereka yang beriman adalah tidak semata-mata dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada." Sungguh tidak akan pernah sama sekali berkumpul antara keimanan dan sifat kikir di dalam jiwa seorang mukmin selamanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan adalah bukan sifat orang yang beriman. Sedangkan beriman adalah bukan sifat yang dimiliki oleh orang yang bakhil. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an meriwayatkan, mengatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad yang kami kutip, beliau mengatakan bagaimana nasib tragis orang-orang yang bakhil ini. Mungkin di antara kita masih berpikiran, kenapa seseorang bisa fakir? Kenapa seseorang bisa kikir? Kenapa seseorang bisa fakir? Itu paling tidak di antara beberapa jawaban adalah mereka menuntut kefakiran. Mereka menginginkan kefakiran. Fakir tidak hanya kekurangan secara harta benda, tetapi
fakir jauh lebih mendalam, yaitu sebuah sifat mereka tidak bergantung kepada harta dan benda. Para pemirsa sekalian dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa orang-orang yang bakhil ini tidak pernah selamat daripada 7 hal yang membinasakan dia. Orang-orang yang bakhil, yang senang kepada hartanya, tidak akan pernah selamat daripada 7 hal. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa orang-orang yang cinta kepada hartanya, apabila ia mati, warisannya tersebut akan dipergunakan oleh ahli warisnya kepada jalan-jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, Mimbar Ramadan Seramo TV, bisa kita bayangkan apabila ketika kita hidup, kita tidak mau menginfakkan sebagian daripada harta kita, maka bisa kita bayangkan ketika kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan tersebut akan diwarisi oleh orang-orang yang tidak pandai bersedekah, yang tidak mau menginfakkan hartanya untuk kebaikan kita. Kemudian yang kedua, seseorang yang kikir, yang bakhil, yang cinta kepada hartanya, dia akan dikuasai oleh pemimpin yang zalim, kemudian yang menyebabkan habis harta bendanya tersebut. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Mimbar Ramadan Seramo TV, mereka yang cinta kepada harta akan dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Mereka akan diajak untuk berbisnis, mereka akan diajak untuk berpolitik, mereka akan diajak untuk melakukan sesuatu yang kita tersebut menurut pandangan mereka berpotensi karena kita memiliki harta. Apa jadinya? Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim karena kecintaan kita kepada harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala membinasakan harta kita dengan cara yang demikian. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nafsu syahwat kita apabila kita terlalu mencintai harta. Kemudian dengan nafsu tersebut, harta kita akan habis. Contoh sederhana, seseorang yang bakhil, seseorang yang cinta kepada hartanya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai yang sia-sia. Mereka mencintai atau hobi kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Hobi misalnya untuk menghiasi rumahnya dengan peralatan-peralatan yang tidak penting. Kemudian dia hobi untuk mengoleksi barang-barang antik, memelihara binatang-binatang dan lain sebagainya. Akhirnya harta dia tersebut habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Harta dia tersebut tidak bisa memberikan kebaikan padanya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, para pemirsa sekalian, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, orang yang bakhil tersebut akan ditumbuhkan, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasrat dia untuk membangun bangunan pada tempat-tempat yang rawan, sehingga dia akan ditimpa musibah. Kemudian hartanya tersebut akan hilang dan binasa. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan harta orang-orang yang bakhil ini adalah dengan cara ditimpakan musibah duniawi, baik berupa banjir, kebakaran, pencurian dan lain sebagainya. Ini adalah cara Allah untuk menghilangkan harta pada orang-orang yang bakhil. Kemudian yang keenam, ini mungkin sering terjadi, atau bukan berarti kita menghakimi orang-orang yang sakit adalah mereka orang-orang yang fakir, orang-orang yang bakhil, tetapi ini bagi mereka yang bakhil, apabila mereka sakit, ini merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada mereka penyakit, yang penyakit tersebut tidak akan sembuh sehingga hartanya habis untuk mengobati penyakit yang ia derita. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ide kepada orang-orang yang bakhil untuk menanam harta bendanya di hutan-hutan, di dinding-dinding rumah, di kebun-kebun dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melupakan di mana dia menyimpan harta benda tersebut, sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat daripada harta yang ia miliki.
Teman-teman sekalian, para pemirsa Mimbar dan Seramau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita miliki, kita punya, semestinya setiap kesempatan kita bisa berinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rizki kepada kita, kemudian memberikan hidayah kepada kita untuk selalu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pinjaman yang terbaik kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.